Halo Sobat Digital, apa kabar kalian semua? Kenalin, aku Alexander Geno. Aku Tiara Andini, yang kali ini akan membahas soal teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapannya di sebuah perusahaan. Nah, benar sekali, teknologi informasi dan komunikasi ini sering kita dengar dengan sebutan TIK. Tentu saja ini sudah tidak asing di telinga kita. Ya, teknologi informasi dan komunikasi ini berkaitan dengan proses komunikasi dan juga berbagi informasi melewati perangkat elektronik. Dan bisa kita bilang ya, TIK ini menjadi tulang punggung di dalam dunia modern sekarang. Namun, penggunaannya itu tidak hanya sebatas dalam penggunaan pribadi saja, tapi juga bisa dalam pemerintahan, bisnis, dan perusahaan. Nah, benar sekali. Apalagi TIK ini pasti ada tantangan dan dalam bagaimana kita menggunakannya, mengimplementasinya dalam sebuah perusahaan. Betul sekali, itu bisa jadi pengamanan privasi kita, keamanan dan juga misinformasi seperti hoax tadi. Terima kasih Kak Tiara infonya. Dan kemudian pada kesempatan kali ini kami akan membawa seorang narasumber yang bisa membagikan informasi mengenai bagaimana sih caranya mengimplementasikan sebuah TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam sebuah perusahaan. Buat teman-teman yang penasaran, pantengin terus video ini ya. Halo Sobat Digital, kembali lagi bersama kami. Nah, di sini kami sudah berada di tempat di mana kita akan berbincang bersama seorang narasumber yang sangat berpengalaman dalam sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita akan berbincang-bincang dan juga kita akan ngulik-ngulik dan membahas nih apa saja sih implementasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam perusahaan Masnya. Mungkin kita bisa langsung undang ya. Kita panggil, ini dia Mas Hasto. Halo. Halo Mas. Halo. Nah, ini narasumber kita ya teman-teman. Jadi Mas Hasto ini adalah salah satu pemilik perusahaan Hastaloka. Mungkin Mas Hasto bisa kenalan dan juga berbagi cerita nih ke teman-teman yang lain. Nama saya Hasto Panujung. Ya, saya founder atau pendiri dari CV Hastaloka sendiri. CV Hastaloka itu bergerak di bidang perdagangan, ya grosiran barang-barang kelontongan, obat-obatan, distributor dan pensuplai barang toko-toko di pinggir-pinggir jalan kecil-kecil, pasar-pasar tradisional seperti itu. Dan kesibukan saya saat ini masih berusaha untuk mengembangkan perusahaan Hastaloka itu sendiri. Seperti itu. Salah satunya dengan menggunakan TIK tadi. Iya, Mas, ya. betul. Oke, jadi Mas Hasta ini adalah seorang pemilik Hastaloka dan kita akan tanya-tanya nih soal penerapan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam perusahaan Mas Hasto. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Di pertanyaan pertama ini, bagaimana sih perusahaan Mas Hasto menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan perusahaan Mas Hasto? Sebelumnya perusahaan Hastaloka ini sendiri ya, itu tuh dulu masih bisa dibilang sangat jadul, ya belum menggunakan, ya belum sama sekali. Jadi kita masih menggunakan kertas, catatan, manual, semuanya seperti itu. Terus kita berkembang untuk mengikuti tren yang ada, pemasaran juga biar lebih efisien, dan ditambah juga untuk stocking barang, masukin data-data barang, sales datang ke pelanggan dan sebagainya. Itu sekarang udah berteknologi yang lebih modern seperti itu. Jadi mempermudah ya. Memang sebelumnya belum pernah sekali menggunakan adanya teknologi ini. Nah, sekarang kita udah menggunakan itu semua. Itu sangat membantu sekali ya Mas Hasto di perusahaan. Oke, kemudian kita akan ke pertanyaan kedua, yaitu teknologi informasi komunikasi apa yang paling penting nih bagi perusahaan Hastaloka? Yang paling penting sih aplikasi, terus kita menggunakan teknologi kayak komputer yang bagus lah, yang kenceng dan sebagainya, internet, semuanya kita udah mulai ke situ. Cara pemasaran kita ke pelanggan, sales kami ke pelanggan itu udah menggunakan itu semua. Itu. Media sosial mungkin juga ya? Media sosial kita juga ada, kita mulai dari Instagram, kita juga udah mulai kayak masuk ke kayak Tokopedia, kayak gitu ya. Kita ada e-commerce, e-commerce ya, kita ada masuk di situ juga. Mungkin kita akan ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Di
sini, bagaimana sih Mas Hasto bisa mengukur keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi di perusahaan Mas Hasto tadi? Jadi dengan adanya penggunaan teknologi TIK tadi, mungkin ada keberhasilan yang signifikan gitu bagi perusahaan Hastaloka. Ya, keberhasilannya cukup spektakuler sih sebenarnya. Wow, sekali ya. Kita lebih efisien waktu yang jelas. Jadi contoh nih untuk pemasaran kami, itu sales nggak harus datang ke toko A, B, C dan sebagainya, nggak perlu, karena itu kan setiap sales datang ke toko itu memakan waktu bisa 1 jam. Nah, sekarang ada teknologi, kita menggunakan aplikasi, itu datang nggak perlu datang pun juga bisa gitu. Jadi cuma via telepon, saya mau order dari toko, mau order ke sales kami gitu, dia bisa langsung keliling, bikin nota, langsung kirim ke kantor. Lebih menghemat waktu. Menghemat BBM juga. Biaya. Itu biaya operasional sangat-sangat menghemat, jadi efisien, memangkas operasional, sangat memangkas juga biaya-biaya yang lain, itu sangat membantu. Dan bagi konsumen pun itu akses informasinya cukup cepat ya. Cukup cepat ya. Dan juga itu salah satu yang diharapkan untuk konsumen itu sendiri. Iya, tidak hanya dari pihak kita sebagai perusahaan. Iya, konsumen pun tahu stok kita di gudang masih ada apa enggak gitu. Terkadang kan sales datang, ya kan, pelanggan order nih kayak gini A, B, C, D, E barangnya, ternyata di gudang udah kosong. Dengan aplikasi itu sales sudah lihat stok barangnya, oh ini kosong ya Bu, oh ini kosong ya, jadi enggak bikin kecewa pelanggan juga seperti itu. Berarti secara tidak langsung adanya teknologi ini membantu kita perusahaan agar memberikan informasi nih. Iya, betul. Bisa dicari dari konsumen itu sendiri tanpa kita melaksanakan ya. Ya, mempermudah lah ya bagi konsumen dan juga perusahaan. Ya. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan keempat, yaitu manfaat apa sih yang dirasakan oleh Mas Hasto dari perusahaan Hastaloka dari implementasi TIK tadi? Manfaat-manfaat yang didapat dari penggunaan TIK. Manfaatnya sih kami bisa mencangkup pasar lebih luas, terus mendapatkan barang-barang murah lebih luas lagi, karena dulu kita hanya manual nunggu sales distributor lain datang nawarin barang. Sekarang kita bisa lebih mencari gitu, dan terus pengiriman juga kita cepat. Sekarang kita order bisa instan, besok udah datang. Kalau ada sales dari distributor lain datang, itu mungkin 4 hari baru datang barangnya kayak gitu. Ya, mungkin dulu dari mulut ke mulut, tapi sekarang kita bisa akses informasinya secara gampang lebih meluas, lebih dan mencakup. luas, Itu kelebihannya sih, keuntungan kami juga salah satunya. Jadi menjangkau audiensnya bisa lebih luas juga ya Mas Hasto ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, ini kan setelah menggunakan adanya teknologi informasi dan komunikasi nih Mas, tentu pasti kita merasakan nih apa tantangan tersendiri dari kita sebagai owner atau sebagai ini yang berada dalam tokoh dan perusahaan ya. Jadi intinya tantangan apa nih yang pernah menjadi kayak ini jadi tantangan yang sangat menantang nih dalam perusahaan saya. Tantangan tuh gila, banyak banget. Banyak ya. Parah. Kita menggunakan teknologi baru, cara order baru, repeat order yang baru juga dan sebagainya, dengan teknologi yang ada saat ini. Itu tantangannya banyak banget. Salah satunya contoh dari pelanggan kan kita toko-toko tradisional ya, pasar tradisional, otomatis si owner toko ini kan juga orang-orang tua yang gaptek gitu kan. Nah, gimana caranya, tantangan kami itu hanya gimana caranya si pemilik toko, si pelanggan kami itu paham menggunakan cara itu tantangan kami. Nah, itu untuk pelanggan. Untuk di kita, di manajemen kita, di orang-orang kita, karyawan kita, itu juga SDM karyawan kita kan juga maaf ya, agak nggak yang sarjana kayak gitu, karena kan lebih dibutuhkan fisik gitu kan. Nah, itu juga kita tantangan juga, gimana caranya untuk karyawan kita memahami aplikasi itu, teknologi terbaru seperti apa, biar nggak ketinggalan banget mereka, seperti itu kita tantangannya. Berarti yang menjadi
PR dari perusahaan itu sendiri, gimana caranya bisa menyampaikan pemahaman nih tentang Betul, ya. teknologinya ini. Kita sekarang udah ada updatean terbaru nih tentang Iya. bagaimana berbelanja, Betul. kebutuhan sehari-hari. Iya. Agar para pekerja pun juga milik teknologi ya. Iya. Iya. Dan mungkin cara perusahaan agar pekerja-pekerja tersebut milik teknologi itu seperti apa? Ada Gimana? upaya nggak? Ada upaya nggak dari pihak perusahaan untuk bagi pekerja-pekerja dan juga orang-orang tersebut paham akan teknologi? Mungkin ada seminar ataupun juga Oh, solusinya ya, untuk Ya. untuk upaya. menyelesaikan tantangan itu ya. Itu solusinya ya kita lebih pendekatan aja sih, lebih ngasih informasi, edukasi lebih ke pelanggan, ke karyawan, gimana caranya. Ya kita emang repot di awal, sales lebih repot di awal karena dia datang yang dulunya order juga dia harus menjelaskan cara penggunaan. Tapi itu 1 bulan seperti itu. 1 bulan. Ya 1 bulanan lah. Setelah itu semuanya terpangkas, jadi enak gitu. Emang awalnya aja repot. Jadi edukasi sama apa ya, penyampaiannya tuh harus benar-benar ekstra. Cuma itu aja sih. Berarti poin utamanya meningkatkan komunikasi antar Iya, betul. perusahaan pada konsumen gitu. Iya, iya. Mungkin agak terbilang rumit tapi sangat krusial bagi Iya. perusahaan. Dan itu Di benar-benar awal aja sih. harus hal yang dijadikan solusi. Iya. Kemudian kan pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan apabila kita sudah menggunakan teknologi ini kan, apalagi berkaitan dengan informasi, tentunya orang pasti sudah mengenali apa perusahaan kita. Iya. Pastinya kita dari perusahaan ingin melihat juga keamanan dari perusahaan kita terjaga kan. Jadi bagaimana nih dari Mas Hasto untuk memastikan keamanan dari sebuah perusahaan itu sendiri? Oh gitu. Nah, untuk keamanan aplikasinya dulu nih ya. Iya. cerita. Keamanan aplikasi, setiap aplikasi, informasi yang ada di aplikasi itu dirubah itu kita kunci pakai password. Dan kita ada perubahan maksimal. Jadi nih misalnya kita ada 5 barang maksimal yang akan dirubah stoknya, harganya akan dirubah, nota masuk ada perubahan nota masuk juga itu maksimal 5. Lebih dari itu owner yang harus nge-okein gitu loh, seperti itu. Jadi ada maksimalnya, dikunci dulu. Admin semuanya perubahan lewat 1 pintu toh admin. Satu pintu. Seperti itu. Ya, 1 pintu. Keamanan untuk aplikasi mungkin seperti itu. Dan untuk keamanan di aplikasi gudang untuk lapangan kita ya pastilah CCTV itu wajib. CCTV wajib, dan kita ada teknologi CCTV yang lebih modern, dia bisa keluar suara, terus ditambah untuk CCTV khusus buat kasir dia terhubung dengan komputer, jadi komputer dia ngeluarin barang apa aja itu tertera di layar CCTV khusus itu. Jadi udah kelihatan, gitu ya, record semuanya gitu. Jadi kalau ada miss di pembukuan 1 bulan misalnya gitu, kita ngeceknya enak seperti itu. Udah ke data. Ke data di CCTV. Berarti selama adanya teknologi ini membantu kita juga Membantu banget, untuk Mas. keamanan Iya, ya kita, apalagi kita ini kan mengumpulkan barang-barang nih, Iya. ibaratnya gudang lah bahasanya, gimana supaya aman. Iya, ya gara-gara teknologi ini kita stop, kita mengetahui kerugian kita sebelum kita menggunakan teknologi yang lebih canggih. Ibaratnya aja kerugian kita 50 juta, ketika kita menggunakan teknologi kerugian kita bisa turun sekitar ya jadi 10 juta, 15 sampai 20 juta gitu. Jadi lumayan Itu gitu. lumayan berpengaruh bagi Banget. sangat Banget. Seperti Dan itu. untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, ini kan kita mendalami tentang TIK tadi kan. Iya. Tentunya ada harapan dari kita sebagai owner sebuah perusahaan nih. Jadi bagaimana nih peran dari TIK di pandangan Mas Hasto? Apakah memiliki manfaat yang sangat baik atau malah sebaliknya? Oh, peran TIK untuk suatu perusahaan itu sangat-sangat baik dan harus. Mengingat sekarang itu dunia udah berbalik ya, semuanya teknologi, semuanya canggih-canggih dan sebagainya, itu sangat-sangat memudahkan kita dalam bekerja. Jadi setiap perusahaan harus ada lah. Harus ada. Berarti TIK yang harapan baik. untuk masa depan perusahaan ini lumayan cerah ya Mas ya? Cerah lah, jangan lumayan lah, harus cerah. Berarti memang udah Harus cerah. optimis ya, Mas? Iya, optimis lah. ditambah dengan Cerah. penggunaan TIK tadi. Iya, kan. betul sekali.
kita juga pengen. Kita juga pengen kan, teman-teman yang di rumah pasti juga pengen nih membangun sebuah perusahaan gitu kan, apalagi perusahaan yang sukses dengan mengimplementasikan TIK. Nah, kami juga dari tim Iya. terima kasih pada Mas Hasto Iya. sudah memberikan ilmu untuk kami dan Iya. teman-teman yang menonton video ini. Ya. Dan ada satu nih Mas pertanyaan yang bonus. Ayo. Itu 5 nggak masalah kok. satu aja. Jangan ditambah aja. Satu aja yang terakhir nih. Itu bagaimana nih pesan untuk teman-teman, kan mungkin yang menonton video ini kan kayak pengen nih punya perusahaan yang sukses Iya. atau yang memiliki benefit atau keuntungan yang Besar. lebih besar dan bahkan kan. Jadi apa pesan yang ingin Mas sampaikan kepada penonton? Khusus di TIK-nya. Iya. Betul. Khusus TIK. Saran-saran buat teman-teman yang Saran mau nih. bikin perusahaan gitu ya. Bagi teman-teman yang baru memulai suatu usaha, suatu perusahaan, kalian perlu mapping teknologi kalian seperti apa. Habis itu kalian setelah mapping kebutuhannya apa aja dan sebagainya, belanja teknologi dan sebagainya itu juga jangan over. Sesuai kebutuhan aja, jangan over spec dan sebagainya, lain-lain jangan sampai seperti itu. Jadi mapping kita mau ngejar pasar seperti apa, terus teknologi yang baru, yang bagus, yang cocok sama kriteria pekerjaan kita apa dan sebagainya, itu sangat penting. Jadi mapping, dipelajarin dulu teknologi apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang udah memiliki usaha tapi untuk teknologi informasi dan komunikasinya belum baik, itu aku sarankan perbaiki secepat mungkin, karena itu sangat membantu Iya, banget itu. betul sekali. Iya. Jadi ya teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan kalau teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan alat yang powerful banget ya bagi perusahaan, apalagi perusahaan tersebut bisa memanfaatkan secara optimal dan itu bisa menjadi salah satu faktor untuk mencapai tujuan dari perusahaan gitu teman-teman. Dan juga untuk Masnya sekali lagi kami ucapkan Iya. terima kasih Iya, dan mau memberikan waktunya luang Betul. kepada kami untuk mewawancarai lah seputar mengenai TIK Iya. terhadap perusahaan. Dan teman-teman di rumah juga yang nonton video ini pasti bisa mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan berbagai informasi gitu mengenai TIK tadi. Mungkin sekian dari kita ya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir, dan ada satu salam dari kami, itu Salam digital.